Assalamualaikum. Berjumpa kembali bersama saya Eko Aprianto SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pada sesi ini saya ditemani oleh Bapak Isran SPD M.Hum. Beliau guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Purbolinggo. Assalamualaikum Pak Isran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelumnya Pak Isran melalui proses pembelajaran Bapak yang dilakukan di kelas, saya akan melakukan supervisi kelas, bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Adapun tujuan dari percakapan ini Pak, dari percakapan observasi ini yang saya lakukan yaitu sebagai langkah awal dari Bapak untuk lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik terhadap peserta didik di kelas Pak Isran. Ya Pak ya? Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Pak. Baik, silakan. Apa tujuan pembelajaran yang Pak Isran akan capai? Ya, terima kasih Pak Eko. Terkait dengan pertanyaan tadi, tujuan pembelajaran yang akan dicapai sesuai dengan rencana pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas itu kaitannya dengan materi teks argumentasi. Itu tujuannya adalah yang pertama, peserta didik itu mampu menganalisis struktur teks argumentasi. Terus yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks argumentasi. Terima kasih Pak Isran. Selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin Pak Isran capai atau yang ingin saya observasi nanti di dalam kelas Pak? Terkait dengan areal pengembangan itu areal pengembangan yang saya sasar adalah 3. Yang pertama adalah sikap, yang kedua pengetahuan, dan ketiga adalah keterampilan. Oke. Bisa dijelaskan Pak bagaimana areal pengembangan sikap yang bagaimana, terus pengetahuan yang bagaimana, terus yang keterampilan itu yang bagaimana Pak? Iya. Mungkin kalau untuk areal pengembangan terkait dengan sikap, terkait dengan pengembangan sikap ini mungkin siswa di dalam kelas kita lihat dari cara bertutur sapa, kemudian bergaul dengan teman sekelas, kemudian mungkin kaitannya dengan terkait dengan keaktifan mungkin itu yang area sasarannya. Kemudian yang pengetahuan itu terkait dengan tujuan tadi, anak itu ya mereka mampu untuk menganalisis yang namanya struktur dan kaidah kebahasaan. Untuk keterampilan itu karena ini adalah sifatnya praktik, nanti mereka akan mempresentasikan apa yang sudah mereka sampaikan di dalam teks itu. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Isran. Selanjutnya saya ingin mengetahui Pak rencana pembelajaran yang ingin Pak Isran terapkan di dalam kelas. Apa strategi pembelajaran, kemudian model apa atau metode apa yang ingin Pak Isran gunakan di dalam kelas nanti? Baik, terkait dengan metode, terkait dengan model, ini yang akan saya gunakan. Kalau untuk model pembelajaran itu biasa terkait dengan materinya juga. Biasanya model itu sesuai dengan materi, maka model yang saya gunakan adalah modelnya inquiry, penemuan terbimbing. Kemudian untuk metodenya adalah diskusi. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Pak Isran gunakan untuk proses pembelajaran di kelas? Kalau untuk media sendiri terkait dengan materi teks argumentasi, maka medianya saya siapkan sebuah teks yang nanti akan saya bagikan ke masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu akan mendapatkan teks yang sama dan akan mereka analisis sesuai dengan tujuan yang saya ingin capai.
kapan Pak Isran akan melakukan pembelajaran di kelas? Terus yang ingin saya tanyakan itu jam berapa? Lalu kelas apa yang Pak Isran akan lakukan di dalam kelas? Baik. Terkait dengan jadwal, saya masuk di hari Rabu di kelas 11B itu jam ke-5. Dengan mapel bahasa Indonesia Pak ya? Dengan mapel bahasa Indonesia. Baik. Baik Pak Isran, nanti saya akan masuk ke dalam kelas, saya akan mengobservasi Pak Isran untuk mencatat kegiatan pembelajaran yang Pak Isran lakukan, dan setelah selesai mengajar Pak Isran, nanti kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Pak? Baik Pak. Yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya, Ibu Luke Agustin SPD SD, nanti waktu pendampingan kelima. Baik, baik. Dari hasil percakapan ini Pak, apa yang Pak Isran dapatkan? Baik. Secara gambaran umum dari percakapan ini saya terbantu dengan apa yang disampaikan dari Pak Eko terkait dengan strategi, terkait dengan model dan media, dan ini akan jadi pengembangan, jadi evaluasi untuk pembelajaran ke depan yang makin sempurna, makin bagus, dan mungkin lebih memberikan kenyamanan, kesenangan kepada peserta didik. Baik Pak Isran, terima kasih atas waktunya Pak Isran ya, sudah bersedia ngobrol dengan saya di tahap pra-observasi. Demikian tadi percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama Pak Isran. Sampai bertemu lagi nanti di kegiatan observasi di dalam kelas, rencananya di hari Rabu di jam ke-5.6 di kelas 11B. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Eko. Siang makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini suasana yang istimewa dari kemarin. Kita buat istimewa juga ya. Mas sekalian, melanjutkan pembelajaran kita hari ini terkait dengan materi yang sudah kita bahas kemarin dan sebelumnya. Jadi hari ini kita tinggal menggabung apa yang menjadi materi terakhir kita evaluasi. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin mengecek dulu terlebih dahulu berkaitan dengan kehadiran ya. Abu, Ahmad Reza, Ainia, Angga Umara, Anissa, Nika, Bella, Bianca, Vanessa, Gusti, Asli, Irfa, Keisa, Aldo, Raffi, Ilham, Mutiara, Najwa,
Tiara, Ferry, Zahra, Zafira. Ada yang belum saya sebut nama? Sudah semua? Yang Sofian di luar ya masih ya? Permasalahannya ada kita lanjutkan kita dan membahas atau yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita akan membahas dua topik. Tapi sebelum saya sampaikan topiknya, saya ingin menyampaikan dulu tujuan dari belajar yang harusnya kita capai dalam belajar kita. Yang pertama adalah peserta didik mampu untuk menganalisis struktur teks argumentasi. Jadi yang kemarin sudah ada teksnya, ini nanti coba kita analisis berkaitan dengan strukturnya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks argumentasi. Nah, teks argumentasi yang dimaksud adalah teks argumentasi yang sudah kalian susun kemarin. Ya, kan ada tugas kelompok kami ini kemarin dulu ya. Itu ya kemarin tugasnya. Nanti sebentar kita buat kelompok dalam proses ya. Mungkin yang pertama tadi saya sampaikan terkait dengan kayak apa struktur teks argumentasi. Sebelum kita lihat elemen apa yang harus ada dalam struktur itu, boleh saya bertanya kepada kalian terkait dengan struktur itu, apa sih struktur itu? Sudah? Boleh kira-kira? Cara-cara teks berarti kalau cara-cara teks dibangun berarti ada elemen pembangunnya. Ya, makanya mungkin sederhananya struktur itu dibangun oleh beberapa elemen. Atau biasa elemen itu yang lebih sederhananya kita tahu adalah unsur. Ya, berarti dalam struktur teks argumentasi elemen pembangunnya atau unsur pembangunnya ada tiga. Apa saja yang disebutkan? Sebutkan. Oke, dua. Isi. Yang ketiga. Kesimpulan. Sekarang kita mulai dari poin A. Kita bahas perkembangannya. Jadi ketika kita misalnya menganalisis struktur di dalam teks, kita harus paham dulu terlebih dahulu setiap elemen itu. Ya. Nah, sekarang saya mungkin akan bertanya kepada teman-teman sekalian terkait dengan apa sih pendahuluan itu. Apa sih pendahuluan itu? Tiara bisa bantu saya? Iya, pernyataan saya garis bawahi adalah pernyataan umum. Oke, pernyataan umum itu dalam teks itu biasa berisi tentang apa? Ada yang tahu? Oke, saya langsung saja. Isinya tentang apa? Pengertian atau konsep dari objek yang menjadi bahan tulisan di teks argumentasi. Biasanya kita temukan pada paragraf pertama, misalnya judul teks argumentasi salah satu dari kalian apa? 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 Timun. Demo. Demo itu biasa di awal kalimatnya supaya orang paham demo itu apa sebenarnya, makanya biasanya dituliskan
biasanya harusnya ada apa sih? Penjelasan tentang apa? Inti daripada objek apa yang sedang dibahas. Kalau tadi pernyataan umum itu hanya membahas terkait dengan ruang lingkup konseptualnya atau pengertiannya. Tetapi kalau berbicara tentang isi, ini sudah disebutkan ciri-cirinya, bentuknya, warnanya, dan sebagainya. Termasuk kandungan manfaatnya sudah disebutkan di dalam isi. Makanya bahasa lain daripada isi adalah batang tubuh argumentasi. Itu kira-kira ya. Kesimpulan. Apa kira-kira yang harus ada di dalam kesimpulan? Ya. Kalimat penutup. Ya, kalimat penutup atau penegasan ulang daripada apa yang disampaikan bagian isi. Ya, entah itu manfaatnya, entah itu sebabnya, entah itu apa misalnya kandungan dari suatu produk misalnya. Katakanlah sagu. Sagu itu kan atau singkong. Singkong itu kan terdapat untuk manusia. Makanya biasanya ditegaskan kembali dalam kesimpulan atau nanti coba kita lihat di dalam teks yang sudah saya siapkan. Ini nanti coba kita analisis berkaitan dengan struktur. Ya, saya kira analisis struktur kalau kita paham setiap elemennya maka mudah untuk kita analisis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman sekalian? Tidak ada? Yang lantas selanjutnya harus kita lakukan adalah kita membagi kelompok. Kita bagi kelompok kira-kira kalau jumlahnya 36, kita bagi kelompoknya berapa harus 6? 6 kelompok. Oke. Berarti kita harus berhitung 1 sampai 6. Kita mulai dari yang mana? Paling belakang atau dari pojok depan? Depan. Oke, dari Zahra. Baik, supaya lebih cepat, kelompok 1 silakan berkumpul sesuai dengan kelompok ya. Ayo silakan. Nanti akan saya bagikan teksnya. Jadi setiap kelompok teksnya sama. Nanti pada presentasi jelas tentu berbeda hasil. Silakan. Oke, Pak. Ayo silakan. Silakan. Gabung sesuai dengan nomor urutnya. Nomor urut adalah penanda bahwa Anda akan nanti 1, 2, dan seterusnya. Ini kira-kira pendahuluannya, ini kira-kira isinya, ini kira-kira kesimpulan. Tentu meskipun teksnya berbeda, namun hasilnya sama. Atau teksnya sama, hasilnya tentu akan berbeda. Saya bagikan kelompok
Oke, ya. Sekarang semuanya sudah memegang teks masing-masing. Yang harus Anda lakukan ya dalam proyek kelompok dulu adalah Anda nanti menganalisis 3 hal ini. Yang pertama adalah pengakuan, yang kedua adalah visi, yang ketiga adalah kesimpulan. Ya, kalau ada hal-hal yang memang dalam proses analisis itu kurang dipahami, nanti dalam pembincangan Pak Isran, kami kurang paham soal ini, nanti saya akan tempat menjelaskan. Oke, silakan Anda membaca teksnya itu sebelum menentukan kira-kira ini yang bagian pertama, kedua, dan ketiga. Teman-teman sekalian, mungkin untuk laporan dari proyek yang sudah saya bagikan tadi terkait dengan teksnya, ini bisa untuk laporannya dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, coba perhatikan struktur teks argumentasi. Poin pertama sesuai dengan urutan strukturnya, berarti pendahuluan. Kemudian di kolom tengah ada bukti atau analisis, berarti Anda hanya mencantumkan bukti kalimat bahwa itu adalah pendahuluan. Paham? Oke, silakan Anda kerjakan kalau ada yang menanyakan. Siap. Iya. Kelompok 1 laporan. Tapi nanti Anda cantumkan nama kelompoknya silakan.
Analisisnya harus sesuai dengan urutan strukturnya ya. Gimana ada masalah? Nggak bisa. Bisa. Itu sumbernya. Jadi setiap teks yang dijadikan referensi harus ada sumbernya. Jangan sampai nanti teksnya tidak ada bersumber. Kita tahu. Iya, kalau misalnya ada sumber, kalian bisa nanti lihat kalau nggak bisa mengambilnya dari sumber. Langsung ya, misalnya kita bawa bagian. Tapi kalau tidak mencantumkan sumber. Yang penting di dalam kelompok berapa bisa? Jadi coba perhatikan semua ya. Dalam memberikan bukti itu tidak langsung dicantumkan sesuai dengan yang tertulis dalam teks. Hanya mengambil beberapa peribas, ya. Artinya itu sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan analisis, tidak perlu semua dimasukkan di dalam bukti tulisan, ya. Nanti setelah itu kita presentasi, ya. Perhatikan. Masih 23. Langsung presentasi. Presentasi.
ya. Oke, ya. Bentar lagi kita presentasi ya. Kelompok 2 mana? Progresnya gimana? Oke, kelompok 3. Progresnya gimana? Oke, kelompok 4. Kelompok 4 progresnya gimana? Progresnya isi Pak. Oke, sampai isi. Kelompok 5. Kelompok 5. Dari bukti, oke. Kelompok 6. Progresnya gimana? Bisa dari kawan-kawan? Isi. Rata-rata isi. Jadi sini rata iuran juga. Jadi isi itu tidak terlalu apa ya? Kalau bilang sulit, sebenarnya tidak sulit karena apa? Kita hanya mengambil beberapa kalimat saja di dalam isi itu. Dan misalnya mengambil awal paragraf juga bisa, di tengah-tengah paragraf juga bisa, atau di akhir dari paragraf isinya juga bisa. Jadi dia harus mencantumkan semua. Ini bukan soal penting dan tidak pentingnya, tetapi bagaimana Anda membuktikan di bagian di sini apa sih yang dituliskan kan gitu. Artinya misalnya gini, awal kedua itu bisa Anda ambil sampai titik, kemudian tengahnya juga bisa Anda ambil sampai titik, atau misalnya akhir dari paragraf kedua itu bisa Anda ambil sampai titik, tidak masalah. Ya. Ambil misalnya beberapa kalimat saja sampai titik selesai. Baiklah, jadi tidak harus semua dituliskan lengkap, tidak. Ya.
sesuai dengan hasil yang sudah Anda ucapkan dengan objek ngomong. Yang siap tunjuk tangan. Yang siap tunjuk tangan. Kelompok berapa? Kalau tidak ada yang tunjuk tangan berarti Pak Isran yang nanti akan menunjuk langsung. Ya, Pak. Saya anggap semua kelompok siap. Oke? Baik, saya tunjuk kelompoknya Raka. Kelompok Raka, kelompok berapa? Kelompok silakan duduk di kelas, presentasikan apa yang sudah dikerjakan dalam proyek kelompok Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Widowa. Di sini saya sebagai moderator yang akan membawakan struktur teks argumentasi. Akan dibacakan teman saya. Satu berdaulat, buktinya yaitu salah satu pangan lokal Indonesia yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai alternatif makanan pokok pengganti beras adalah sagu. Yang kedua isi, buktinya yaitu sagu tidak hanya sebagai makanan pokok tetapi juga sebagai bahan baku industri. Sagu dijadikan tepung, minyak dan pakan sagu. Yang ketiga kesimpulan, buktinya yaitu dengan berbagai keunggulan tersebut sagu layak menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak merespon ya, ini hanya melakukan sesuai dengan konteks dan dikerjakan masing-masing. Jadi tidak ada respon tanya jawab ya. Karena kesepakatan kita tadi tidak ada di awal bahwa harus ada respon. Ya, oke. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Silakan, saya bilang lagi kelompok selanjutnya. Silakan. Langsung itu. Kelompok satu, kelompok satu, oke, kelompok tiga, silakan kelompok tiga. Kelompok satu siap, kelompok tiga silakan maju ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan saya dari pihak juga. Baiklah, sekian Zahra, saya Nur Fadila. Ini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang akan dikerjakan oleh lihat dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju ke posisinya. Lima. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin menyampaikan hasil analisis kami dari tadi. Dan saya sendiri Agung Dwi Kurniadi. Saya Rina Sari Cimawati. Saya Syamul Rezazi. Saya punya Kami akan disampaikan oleh
dikembangkan sebagai alternatif makanan pokok pengganti beras adalah sagu. Isi sagu tidak hanya sebagai makanan pokok tetapi juga sebagai bahan baku industri. Sagu dijadikan tepung, minyak, dan pakan sagu. Kesimpulan, dengan berbagai keunggulan tersebut, sagu layak menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Dari kelompok 1 sampai kelompok 7 yang kita sampaikan itu benar. Tapi dari sana saya berdiri, saya melihat bagaimana cara mempresentasikan, cara menyampaikan itu mungkin ada yang perlu saya sampaikan beberapa hal terkait bagaimana sih mempresentasikan itu. Dan akhirnya nanti akan saya tunjuk kelompok yang kira-kira siapa sih yang terbaik. Dan oke, kita hanya akan memilih satu kelompok terbaik dalam penyampaian atau mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok masing-masing. Ya, tapi sebelum itu kita tepuk tangan dulu semua untuk kita sama. Nah, hal yang perlu saya koreksi, bukan koreksi ya, hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan apa yang kita ada sampaikan adalah bagaimana ketika Anda melaporkan, ya, tentu dalam melaporkan hasil diskusi harus lengkap juga disampaikan, ya, teksnya mungkin dibacakan dulu, ya, kemudian ditunjukkan di bagian pertama, di bagian yang kedua, di bagian ketiga. Meskipun memang hampir secara keseluruhan dari kelompok yang menyampaikan tadi itu menunjukkan ini loh satu, ini loh dua, ini loh tiga, ya. Tapi harusnya memang ada penyampaian tentang teks, penyampaian teksnya. Ya kita paham. Bisa begitu? Oke, saya kira itu yang perlu saya tambahkan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Dan saya akan menunjukkan, saya akan memilih satu kelompok yang saya kira itu dalam pandangan kita adalah kelompok yang terbaik. Saya akan sebutkan kelompok siapakah itu. 1, 2, kelompoknya Agung, ya. Semuanya sudah memberikan yang terbaik dan pada prosesnya semuanya sudah mendapatkan hasil terbaik, ya, meskipun memang kita harus memilih salah satu. Oke, saya kira pembelajaran kita hari ini terkait dengan struktur dalam penilaian saya kita sudah membuktikan atau menganalisis struktur yang tiga tadi. Apa yang pertama? SPG-nya mungkin yang kemarin ya, karena referensi SPG-nya bukan satu, tapi selalu tepuk tangan, oke? Terima kasih kan? Terima kasih ya. Coba kita SPG dengan itu, ya. Ada SPG-nya apa? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat. Sekarang kita cek kira-kira kelompok mana yang kemudian jadi tersangka. Oke, sekarang fokus. Lalu yang di belakang fokus ya. Yang di belakang sana fokus ya. Oke. Ada sanksi nggak? Tidak. Bisa sekadar sedikit saja, sekadar penutup daripada pembelajaran kita hari ini. Saya mulai. Instruksinya masih sama seperti yang kemarin. Ya, selamat pagi berapa tepukan? 1. Selamat siang berapa tepukan? 2. Selamat sore berapa tepukan? 3. Selamat malam? 3. Oke, ya, tidak ada selamat malam. Kalau saya katakan malam masih ada yang tepuk berarti sama. Harus lengkap selamat
mulai. Kita mulai. Selama 1 jam. Kita mulai. 1, 2, 3. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Pagi. Aduh. Yang tersangka berdiri, yang tersangka berdiri. Yang tersangka berdiri coba. Oke. Dengarkan dulu, dengarkan. Oke, dengarkan dulu. Yang tersangka berdiri Agung, siapa lagi? Pak. Oke. Baik. Kita ulang. Siapa yang salah silakan berdiri. Ya, kita ulang. Mungkin setelah ini kita ulang sekali. 1, 2, 3. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Pagi. Oke, berdiri yang salah. Terus Fauzi. Oke. Kita ulangi 1 kali setelah kita selesai. Oke. Baik. 1, 2, 3. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Sore. Pagi. Ya, sekali lagi kita tepuk tangan kita semua ya. Terima kasih. Kalau ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu pekan depan dalam pembelajaran yang tentu lebih menarik lagi. Dan juga masih ada satu subtopik yang belum kita selesaikan adalah tidak kebablasan. Ya, jadi itu nanti pertemuan berikutnya kita akan selesaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eko Aprianto SPD dan ditemani oleh Pak Isran SPD MHUM dan Ibu pengajar praktek saya Ibu Guru SPD SD. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk melaksanakan pasca observasi yang telah dilaksanakan oleh Pak Isran. Saya Pak Prato SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Purbalingga, Kabupaten Lampung Timur. Dalam percakapan pasca observasi ini, setelah sebelumnya saya mengamati lalu mengobservasi pembelajaran yang telah dilakukan Pak Isran, betul Pak ya? Di kelas 11B pada waktu itu tanggal 20 Agustus Pak ya? Alhamdulillah Pak Isran sudah selesai melaksanakan observasi pembelajaran di kelas 11B dan saya waktu itu sudah ada di dalamnya untuk melaksanakan observasi. Langsung saja, bagaimana perasaan Pak Isran setelah melakukan pembelajaran di kelas Pak? Baik, terima kasih Pak Eko. Pembelajaran yang saya lakukan ketika diobservasi oleh Pak Eko, awalnya mungkin setiap manusia yang merasa tegang, tapi setelah mungkin setelah
perasaan itu, kemudian selanjutnya sudah merasa rileks, kemudian senang untuk selanjutnya. Gitu kira-kira. Terima kasih Pak Isran. Sebelumnya saya bertanya Pak tentang observasi ini di SMA Negeri 1 Probolinggo. Apakah ini menjadi pengalaman pertama atau sudah Pak Isran lakukan oleh rekan guru yang lain Pak? Ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama diobservasi oleh rekan sejawat Pak Iko. Sebelum-sebelumnya belum pernah ya, dalam situasi yang situasi yang sama seperti yang dilakukan Pak Iko. Baik, bisa diceritakan kembali Pak Isran areal pengembangan yang telah Pak Isran lakukan di dalam kelas waktu itu di kelas 11B Pak? Baik. Waktu itu area pengembangan yang saya lakukan belajar di kelas, yang pertama adalah aspek sikap, kemudian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Sejauh mana areal pengembangan yang Pak Isran lakukan dalam proses pembelajaran, apakah sudah berjalan dengan baik Pak? Ya, alhamdulillah sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan kemarin di pembelajaran di kelas itu, area pengembangan yang saya lakukan tentunya sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak, bagaimana Pak Isran melakukan bisa penilaian dari sikap atau penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan yang waktu itu saya observasi di kelas. Ceritakan sedikit aja Pak. Baik, untuk aspek sikap yang saya nilai mungkin kalau aspek sikap ini terkait dengan anak-anak di dalam kelas, bagaimana prosesnya ketika misalnya mengajukan pertanyaan apakah sopan atau tidak, mungkin itu ya. Nah, mungkin saya nanti disampaikan apakah ini clear atau tidak. Yang jelasnya penilaian sikap yang saya lakukan terkait dengan itu. Terus yang kedua untuk keterampilan, bagaimana mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan dalam proyek kelompok, itu yang kemudian nanti mereka presentasikan. Kemudian untuk pengetahuan, saya kira pengetahuan yang saya nilai terkait dengan apakah mereka mampu menganalisis dari teks yang saya berikan, kemudian menyampaikan kembali kepada rekan-rekannya. Saya kira ya. Boleh saya tahu Pak, tadi Pak Isran katakan tadi siswa dibagi sebuah teks apa Pak isinya? itu teks argumentasi, itu judulnya tentang Sikom, ya, kalau nggak salah Sikom, kalau nggak salah. Ya, Sikom. Terima kasih Pak Isran. Selanjutnya, ada tidak hambatan atau kendala yang Pak Isran hadapi di dalam proses pembelajaran di kelas? Baik, terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pembelajaran, memang pembelajaran itu tidak selalu berjalan dengan baik. Kendalanya pasti ada. Memang dalam praktiknya ketika saya melihat anak-anak itu kadang-kadang ada beberapa anak yang tidak aktif, hanya dia kemudian memperhatikan apa yang disampaikan temannya dan tidak mengajukan pertanyaan. Saya kira itu yang tergambar ketika proses itu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi di dalam kelas? Saya kira mungkin salah satu faktor utamanya mungkin anak tidak terbiasa, belum terbiasa dengan berbicara misalnya, ataupun dia masih mengenal, kadang-kadang dia atau mungkin tidak paham konsep, tapi saya kira belajar, saya kira paham konsep. Mungkin hanya satu persoalannya, malu kan. Selanjutnya Pak, kapan Pak Isran akan melakukan misalkan perubahan di dalam pembelajaran di dalam kelas? Setelah pembelajaran di kelas itu mungkin dilakukan secara lebih cepat lagi, lebih baik. Ya. Jadi tidak menunggu nanti Pak ya. Jadi misalkan itu besok sudah bisa dirubah atau bagaimana pengalaman Pak Isran diceritakan dengan teman sejauh yang lain. Terima kasih Pak Isran, luar biasa sekali refleksinya tentang pembelajaran yang telah Pak Isran lakukan
di kelas pada saat saya mengobservasi di dalam kelas. Selanjutnya Pak Isran, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya yang waktu itu saya masuk di dalam kelas Pak Isran. Baik, terima kasih. Silakan. Baik Pak Isran, setelah saya amati, alhamdulillah pembelajaran Pak Isran di dalam kelas waktu itu di hari Rabu tanggal 20 Agustus Pak ya, di kelas 11B, alhamdulillah sudah luar biasa, berjalan dengan baik. Pada waktu itu pembagian kelompok sudah sangat baik. Waktu itu dibagi 6 kelompok Pak Isran ya. Dan tentang pembelajaran teks argumentasi dalam proses berlangsungnya proses pembelajaran itu sudah sangat baik yang Pak Isran lakukan di dalam kelas. Tetap semangat Pak Isran ya. Terima kasih atas kerjasamanya, dan teknik penilaian pun sudah sangat bagus Pak ya. Baik Pak Isran, apa yang Pak Isran dapatkan dari percakapan ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas hasil yang disampaikan tadi terkait dengan penilaian yang saya lakukan dan proses pembelajaran di kelas. Saya kira itu luar biasa penilaian dari Pak Eko, dan ini untuk pertama kali saya dinilai oleh umat sejawat, dan hasilnya pun luar biasa. Jadinya akan tetap jadi pembelajaran untuk saya ke depan. Artinya hasil hari ini mungkin akan dijadikan sebagai pengalaman untuk memperbaiki yang kurang, kemudian menyempurnakan dengan bisa. Pak Isran, apa yang didapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Baik. Secara umum ya, saya dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak Eko, saya kira saya mendapat rangkuman yang luar biasa terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan, dan hasilnya pun luar biasa. Jadi saya merasa terbantu dengan apa yang sudah disampaikan. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Isran, kita bertemu kembali. Terima kasih atas kerjasamanya, sudah mau menjadi observer atau pengamat yang saya lakukan pembelajaran di dalam kelas. Sampai jumpa kembali Pak Isran di lain waktu. Terima kasih Pak Isran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.